Halo, selamat pagi semuanya ya. Selamat pagi, salam cuan. Apa kabar? Tadi malam kita udah eh, menyaksikan ya pemotongan suku bunga dari The Federal Reserve ya. Dan kita sama-sama tahu bahwa untuk tadi malam itu Federal Reserve atau The Fed menurunkan suku bunganya sekitar 50 rally basis point ya, yang itu artinya pemotongan yang cukup besar terhadap suku bunga Amerika setelah 4 tahun tidak dipotong ya. Jadi untuk teman-teman semua ya, kita bisa lihat di sini, kita breakdown dulu marketnya ya, kita breakdown dulu marketnya dari M5. Ini kita breakdown dari ketika pasar sedang terjadi pemotongan suku bunga. Harga saat itu berada di 2567, terus rally naik ke atas ke 2600-an ya, 2600 ya. Kemudian ketika FOMC digelar, teman-teman bisa lihat harga turun 40 poin atau sekitar 400 pips ya. Yang ini penurunannya tidak membuat saya cukup kaget. Kenapa? Karena saya di beberapa pertemuan terakhir ya, di grup kita juga, grup edukasi, saya memberitahu bahwa ini kemungkinan besar FOMC akan berdampak baik untuk US dollar ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena yang pertama teman-teman, bahwa suku bunga dipotong ini hanya sifatnya sementara ya. Suku bunga dipotong ini sifatnya sementara, dan eh, investor itu lebih berfokus kepada data serta stimulus dan kebijakan moneter dari The Federal Reserve ya. Nah, untuk suku bunga ini kenaikannya hanya sementara. Kalau teman-teman lihat, ini kenaikannya hanya selang 30 menit, habis itu harga turun dalam ya saat FOMC meeting. So, untuk kenaikan suku bunga untuk kenaikan harga karena penurunan suku bunga ini adalah hal yang wajar karena itu berada di bawah dari suku bunga bulan lalu dan 4 tahun yang lalu yang masih tinggi, tiba-tiba diturunin dan harga rally naik ke atas ya. Itu hal yang wajar. Dan teman-teman juga bisa lihat indeks US dollar ya. Itu sempat drop ke 100.200-an ya. Ini menandakan ada dorongan dari pemotongan suku bunga. Setelah itu teman-teman bisa lihat bahwa harga recovery ya, harga naik lagi, dolarnya recovery. Nah, ini yang saya bilang dari awal, yang saya wanti-wanti dari awal, dan saya sudah forward ke grup edukasi kita, bahwa ketika suku bunga dipotong itu bukan berarti US dollar akan turun terus, tapi ada namanya US dollar recovery ya. Dan kita juga bisa lihat juga, dan kita bisa rangkum juga pada FOMC kemarin ya. FOMC tadi pagi itu Jerome Powell menyebutkan bahwa mereka tidak terlalu terburu-buru dalam melonggarkan atau memotong suku bunga. Mereka tidak ada dalam we don't add any pattern. Maksudnya tuh kita tidak ada rencana, kita hanya bersifat menyesuaikan ya, menyesuaikan. Jika datanya baik ya, maka kita bisa menekan inflasi dan bisa menurunkan suku bunga seperti itu. Karena teman-teman, yang kita tahu bahwa The Fed sekarang berfokus kepada dual mandate ya. Artinya ada dua mandat dari bank sentral, yaitu ketenaga kerjaan dan inflasi gitu. Dan ini adalah dua hal yang harus difokuskan The Fed setelah The Fed hanya berfokus kepada inflasi saja ya. Dan ini The Fed akan menjaga banget labor data statistik ya. Artinya lapangan ketenaga kerjaan ya, penambahan ketenaga kerjaan, terus klaim pengangguran, semua akan diperhatikan oleh The Fed. Dan kita bisa lihat bahwa kedepannya ya, ini masih ada chance untuk XAU atau gold ini turun ya, menuju area struktur terdekat di 25.36 ya. Harga bisa saja turun ke sini ya, bisa saja turun ke sini, atau retest dulu ya, retest dulu di 25.80 lalu lanjut turun ya. So, ini masih turun. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari US dollarnya ya, US dollar strong di atas 10080 ya, yang merupakan area key level kita. Dan ini harga kemungkinan yang untuk US dollarnya juga ini ada kemungkinan turun dulu baru lanjut naik, atau harga akan tetap lanjut naik ya. Target tetap 101 hingga 102 ya. Dan kita bisa lihat beberapa waktu ke depan emas akan bearish ya, tetapi bearishnya ini bearish yang bersifat tidak agresif ya. Karena
secara H4 ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat secara H4 ya. Ini emas masih dalam keadaan yang bullish ya. Nah, biasanya ketika harga mencapai all time high-nya, ini harga akan turun ya. Dan ini sekarang lagi turun ya. Nah, sebelum dia lanjut naik, harga akan turun dulu. Ya, seperti itulah teman-teman. Historical atau pergerakan sebelumnya dari XAU USD atau emas ya. Biasanya ketika dia mencapai all time high-nya, dia akan bereaksi turun dulu, habis itu dia akan ranging atau sideways, lalu dia akan lanjut naik ya. So kita antisipasi untuk beberapa hari ke depan itu adalah sell ya. Kita akan utamakan sell karena kita tahu bahwa ini sudah all time high dan harga turun, ditambah lagi dengan data fundamental serta sifat The Fed yang netral di FOMC kemarin ya. So, saya rasa cukup sampai di sini ya untuk penjelasan kita mengenai proyeksi XAU USD. Saya akan tetap update mengenai proyeksi XAU USD atau emas ini. Dan untuk teman-teman yang sedang trading, ya manfaatkan ya momentumnya dan jangan trading overload apalagi over trading ya. Nanti itu bisa menghabiskan dana teman-teman dan membuat resiko semakin besar ya. So, sampai jumpa di momentum-momentum berikutnya ya. Saya akan tetap update. Salam cuan semuanya, selamat pagi.